Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Yunus bin Ubaid dari Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba melainkan dijaga oleh dua orang malaikat, dan malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap yang di kiri. Maka jika hamba itu berbuat dosa, maka yang kiri bertanya kepada yang kanan, apakah saya catat? Jawabnya, jangan, sehingga berbuat 5 dosa. Kemudian jika berbuat 5 dosa, ditanya lagi, apakah saya catat? Jawabnya, biarkan, sehingga berbuat kebaikan. Maka apabila berbuat kebaikan, maka malaikat yang kanan berkata, kami telah diberitahu bahwa satu kebaikan mendapat 10 lipat ganda. Karena itu kita hapus 5 sebagai imbangan dari dosa yang 5, dan kami catat hanya 5 hasanat atau kebaikan. Maka di situ syaitan menjerit berkata, bilakah saya akan dapat menjerumuskan anak Adam? Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam sesudah sembahyang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya keluar. Tiba-tiba saya bertemu dengan wanita yang berkudung berdiri di tengah jalan. Lalu ia berkata, hai Abu Hurairah, saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Apakah ada jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya bertanya kepadanya, apakah dosamu itu, wahai perempuan? Jawab si perempuan tersebut, saya telah berzina, melakukan zina sehingga mendapatkan seorang anak. Lalu anak itu saya bunuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, celakalah kamu telah membinasakan. Demi Allah tidak ada jalan untuk bertaubat kepadamu. Maka ia menjerit sehingga pingsan. Lalu saya tinggalkan. Lalu timbul perasaanku, saya berani memberi fatwa padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami. Dan pagi harinya saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, semalam saya diminta fatwa dalam hal ini, dan saya fatwakan kepadanya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, hai Abu Hurairah, engkaulah yang binasa dan membinasakan. Dari manakah engkau, Abu Hurairah? Dari ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Artinya, dan mereka yang tidak menyeru kepada Tuhan yang lain
selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina. Dan siapa yang melakukan semua itu mendapat dosa, bahkan akan dilipat gandakan siksa mereka dan kekal dalam siksa itu hina dina, kecuali orang yang tobat, beriman dan melakukan amal yang soleh. Maka untuk mereka Allah akan menggantikan semua dosa-dosa mereka dengan kebaikan, dan adanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Al-Furqan 68, 69 dan 70. Maka saya segera keluar berjalan-jalan di kota Madinah sambil bertanya-tanya, siapakah yang dapat menunjukkan aku pada wanita yang tadi malam minta fatwa kepadaku mengenai soal ini dan itu. Sehingga anak-anak mengatakan Abu Hurairah telah gila. Sehingga pada malam harinya saya bertemu dengan wanita itu di tempat yang kemarin itu. Maka segera saya terangkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia dapat bertaubat. Maka ia menarik napas besar karena sangat gembira, lalu berkata, "Hai Abu Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun dan kini saya sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai penebus dosaku. Sesungguhnya seorang hamba jika tobat, maka semua dosa-dosanya yang lalu itu berubah menjadi kebaikan atau hasanat." Demikian pengertian dari ayat 70 Al-Furqan itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat jika seorang hamba melihat dalam suratan amalnya pada permulaannya ada maksiat atau dosa, lalu diakhirinya dengan kebaikan-kebaikan, lalu diulang dari mulanya, tiba-tiba terlihat semuanya hasanat atau kebaikan. Demikian pula riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serupa dengan ini, dan inilah arti Allah mengganti dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Sebenarnya tidak ada dosa yang lebih besar dari kekafiran, tetapi Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika kamu menghentikan kekafiran, maka akan diampunkan bagi kamu apa-apa yang telah lalu. Al-Hasan berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seorang itu berbuat dosa sehingga memenuhi apa yang di antara langit dan bumi, kemudian tobat, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dan mendapatkan surga Jannatul Firdaus, masuk bersama para nabi dan rasul, bersama para solihin solihat, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin 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 amin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum.